klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat. Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Dan ini gimana? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik. Komisi 3 DPR hentikan seleksi calon hakim ad hoc caleg PSI. Ternyata ada upaya licik dan langgar aturan. Begini rendahnya kelas partai anak presiden. Tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Oke, dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak nunggu lama-lama duduk di situ, lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Proses fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi 3 DPR RI yang digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 23 November, diwarnai insiden penghentian proses seleksi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni itu tiba-tiba menghentikan proses seleksi calon hakim ad hoc bidang hak asasi manusia atas nama Manotar Tampu Bolon yang ternyata berstatus sebagai caleg atau calon legislatif. Manotar Tampu Bolon semula sudah mulai dengan pembukaan untuk memaparkan poin-poin dari papernya, namun diinterupsi anggota Komisi 3 fraksi PDIP Nurdin. Ia menyebut Manotar masih berstatus sebagai caleg sembari meminta klarifikasi dari Manotar. Manotar menjawab saat ikut wawancara di Komisi Yudisial, dirinya tidak beraktivitas lagi di Parpol. Kemudian anggota Komisi 3 DPR Arso Sani meminta jawaban tegas dari Manotar. Pimpinan rapat Sahroni lalu meminta Manotar untuk mengklarifikasi statusnya. Menurut Manotar, dirinya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi ia sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Jika merujuk pada pasal 4 nomor 2 ayat 2, dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi kalau belum mundur, walaupun tidak mengikuti proses, maka tetap dianggap sebagai pengurus parpol. Berdasarkan situs KPU, Manotar merupakan caleg tetap dari PSI untuk daerah pemilihan Jawa Barat 6. Jadi Manotar tidak masuk menjadi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi 3 DPR. Begitu liciknya PSI mau menguasai kursi legislatif. Sebegitu liciknya partai yang dipimpin oleh Kaisang itu ingin sekali meraih suara, sampai harus melakukan upaya curang dengan memasukkan caleg dalam proses seleksi hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi 3 DPR RI. Menjelang pemilu yang akan dilaksanakan Februari 2024, partai politik memang sudah bekerja ekstra keras, sosialisasi ke berbagai wilayah dan lapisan masyarakat di Indonesia. Tujuannya agar mereka dikenal dan didukung oleh masyarakat. Dukungan ini diwujudkan di TPS nanti dengan memilih parpol atau caleg mereka. Makin banyak yang terpilih, makin baik bagi partai politik tersebut. Untuk itu segala cara digunakan agar masyarakat bersimpati terhadap parpol mereka. PSI merupakan partai baru, masih kecil dan belum berhasil masuk parlemen. Ambisi masuk parlemen di pemilu 2024 sangat besar. Oleh karena itu PSI berusaha keras melakukan berbagai strategi. Strategi paling ekstrim yang dilakukan PSI adalah menunjuk Kaisang yang baru masuk PSI 2 hari menjadi ketua umum. Kaisang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi. Diharapkan tua Jokowi bisa menempel pada diri Kaisang, lalu melakukan manuver-manuver leceh seperti yang telah disampaikan di atas. Lalu sejauh mana, seberapa besar dampak yang dihasilkan efek dari Kaisang di PSI? Ternyata sampai hari ini, hasilnya jauh dari kata memuaskan. Lembaga survei Carta Politika merilis survei elektabilitas parpol di pemilu 2024. Hasilnya, PDIP berada di posisi teratas, dibuntuti Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem. PSI dengan Ketum Kaisang Pangarep hanya memperoleh 0,9% saja, masih jauh dari ambang batas 4% untuk masuk parlemen. Hasil ini menunjukkan bahwa status Ketum PSI Kaisang Pangarep sebagai anak Presiden Jokowi tidak cukup untuk mengangkat elektabilitas partai. Walaupun balihonya banyak mengalahkan partai-partai besar lain dan sudah punya ketum anak presiden dan menggunakan upaya-upaya melanggar aturan. Angkanya toh masih ada di 0,9% saja. Bagaimana menurut Anda? Bahwa memang kami mengalami tekanan-tekanan, intimidasi dan provokasi, ya,
Misalnya dari pencabutan baliho, kemudian juga kedatangan aparat kepolisian ke beberapa kantor PDI Perjuangan. Kemudian juga ini yang terbaru nih Mbak, kantor PDI Perjuangan DPP di Jakarta itu di belakangnya sudah dibangun posko Prabowo Gibran yang nempel. Ini bentuk lain juga dari menurut saya provokasi. Ya. Ini apa yang pesan yang mau disampaikan gitu kan? Waduh, ada posko Prabowo Gibran di belakang kantor DPP PDIP Jakarta. Intimidasi dan provokasi sudah dimulai. Waspadalah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menentukan pilihannya sendiri. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengaku PDIP membangun komunikasi dengan pasangan Anies Muhaimin terkait indikasi tekanan menjelang Pilpres 2024. Hasto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan pasangan Ganjar Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho saja. Apakah memang benar ada tekanan yang sehingga ini menjadi pintu untuk komunikasi dengan kubu Amin? Karena dari sisi kubu Amin beberapa kali menyatakan tidak ada komunikasi. Pasalnya pasangan tersebut menurut Hasto diduga mendapatkan tekanan yang sama dengan timnya menjelang Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Hasto di sela-sela acara rapat konsolidasi dan pengesahan tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud di Hotel Sari Pasifik Jakpus Sabtu 18 November. Bahkan bentuk intimidasi lain selain pencopotan baliho dan pengerahan polisi ke kantor PDIP dan TPN Ganjar Mahfud, ada pula bentuk provokasi lain, yaitu dibangunnya posko Prabowo Gibran di belakang kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Memang dalam acara Mata Najwa kemarin, semua capres hampir sepakat dengan politik gembira. Tapi apa yang telah terjadi beberapa hari ini? Kita telah mendengar bahwa salah satu paslon diduga keras telah memainkan politik intimidasi, represi, kecurangan, penggunaan alat negara. Berbahayakah ini? Jadi gembiranya di mana? Santuinya di mana? Cuma gimmick doang kan? Dan fakta di lapangan juga sudah mulai terbaca bahwa diduga keras adanya upaya-upaya penggunaan alat negara untuk menopang pasangan tertentu. Semua bisa saja terjadi jika hanya mementingkan ambisi semata. Ini kata kuncinya. Disinilah rakyat harus berpikir dengan jernih dan jeli, melihat siapa capres yang bisa diandalkan dan benar-benar tidak hanya mengejar kekuasaan semata. Kita juga sudah mendapatkan rumor yang begitu tak disangka, bahwa karena begitu nikmatnya kekuasaan, sampai-sampai dayang-dayang siap melayani dengan sangat rapi dan sempurna. Dan akhirnya terkuak bahwa Ibu Suri punya andil besar mengopong-opong konstitusi. Apakah benar seperti itu? Seolah-olah permainan kotor ini begitu diperjelas dan para pelakunya asik-asik saja, sungguh mengenaskan. Oleh karena itulah di acara Mata Najwa sebenarnya diperjelas lagi siapa capres-cawapres yang layak memimpin bangsa ini dan sebenarnya mudah sekali melihatnya. Apalagi ketika Nana bertanya masing-masing capres dan cawapres waktu 13 tahun yang lalu apa saja yang dilakukannya. Dan terlihat bahwa hanya Ganjar Mahfud dengan pengalaman yang mumpuni. 13 tahun yang lalu, Profesor Mahfud menjadi Hakim Ketua Konstitusi. Ganjar sebagai anggota Dewan. Semua capres-cawapres sudah melakukan banyak hal kecuali Gibran. 13 tahun lalu Gibran baru lulus sekolah. Jadi kalau sekarang ini langsung jadi cawapres, bukankah ini menghina rakyat? Dan apakah Prabowo tidak malu punya wakil yang belum berpengalaman? Semua ini karena Gibran anak presiden, ya kan? Tapi ya bagi Prabowo yang pentingkan ambisi yang sudah lama terngiang di benaknya bisa segera terwujud. Meskipun misalnya harus berpasangan dengan Bobby the Cat. Dengan berpasangan dengan Gibran, Prabowo berharap meraup suara dari Gen Z yang mungkin tidak banyak tahu soal pelanggaran HAM 98. Bagaimana menurut Anda?